Selamat pagi para mahasiswa yang terkasih. Kita bertemu kembali dalam kuliah Kitab Taurat dan Kitab Sejarah. Kita akan membahas di pagi hari ini tentang pengantar Kitab Sejarah. Baik, kita lanjutkan. Semua bangsa dapat semakin maju karena belajar dari sejarah. Umat Israel pun menempuh hal yang demikian. Sejarahnya cukup lama. Dari masa lampau umat Israel mau menarik pelajaran. Maksud penulisan sejarah pada umat Israel adalah supaya semakin percaya dan terlebih semakin baik menghayati kepercayaannya. Sejarah keselamatan. Para sejarawan menilai bahwa kitab-kitab sejarah mau menampilkan Tuhan yang menyatakan diri dalam sejarah manusia. Tujuan utama penulisan kitab sejarah adalah untuk menceritakan kejadian sehari-hari yang mereka hidupi. Umumnya adalah cerita-cerita dalam sejarah keselamatan dan pernyataan kasih ilahi. Allah hadir dalam sejarah manusia bermaksud untuk menyelamatkan manusia. Kitab-kitab sejarah tidak menyatakan cara Allah menyelamatkan, tetapi lebih menunjukkan kesetiaan Allah menemani manusia. Dan isi dari kitab sejarah itu adalah yang pertama, tentu periode waktunya kapan, yaitu mulai abad ke-13, 1200 sebelum Masehi, sampai saat masuknya umat Israel ke Kanaan, sampai dengan perlawanan keluarga Makabe terhadap Raja Syria, awal abad kedua sebelum Masehi. Peristiwa yang sangat menonjol dalam kisah kitab sejarah ini adalah yang pertama, pendudukan Kanaan dan aktivitas hakim-hakim. Lalu, yang kedua, raja-raja Israel. Yang ketiga, skisma politik dan religius. Dan yang keempat, pengasingan bangsa Israel di Babilonia karena mereka jatuh pada penjajahan bangsa asing. Dan karena kesetiaan Tuhan yang selalu membela bangsa Israel dan umatnya yang setia kepada Allah, mereka boleh kembali dari penjajahan di pengasingan Babilonia itu. Lalu, yang berikutnya adalah pembangunan kembali Bait Allah di Yerusalem dan perlawanan keluarga Makabe. Kitab sejarah ini dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kitab sejarah Deuteronomis, kitab sejarah kronistis, dan kitab sejarah Makabe. Dan ada tambahan kelompok kitab Tobit, Yudit, dan Ester. Ketiga kelompok ini bisa dikatakan sebagai rangkaian kitab sejarah. Jangka waktunya adalah 1000 tahun. Masuknya orang Israel ke Palestina sampai zaman Perjanjian Baru. Yang pertama, kitab sejarah Deuteronomistis terdiri dari kitab Yosua, Hakim-hakim, Samuel, dan Raja-raja. Rangkaian kitab ini dijawai semangat dan pandangan dalam kitab Ulangan. Kitab itu seperti pendahuluan bagi rangkaian kitab ini. Yosua, kitab Hakim-hakim, kitab Samuel, dan Raja-raja itu. Masanya adalah masa pendudukan Kanaan sampai dengan pengasingan di Babilonia. Kitab suci berani menggolongkan dalam kitab-kitab nabi-nabi terdahulu. Dan pesan teologis dari kitab sejarah Deuteronomis adalah yang pertama, Israel dipilih Tuhan menjadi miliknya. Terjadi pada peristiwa di Gunung Sinai. Kesetiaan Yahweh akan perjanjian dinyatakan terus-menerus, sedangkan Israel
terus-menerus tidak setia. Israel setia melayani Yahweh dalam mentaati perintah-perintah sebagai isi dari perjanjian. Namun, lama-kelamaan Israel semakin tidak setia. Bentuk ketidaksetiaan itu adalah bisa digambarkan demikian. Terjadi penyelewengan, terjadi penghukuman, karena beratnya akan hukuman itu mereka bertobat dan diampuni oleh Yahweh pada zaman hakim-hakim. Nah, di saat itulah para hakim hadir pada zaman ini. Mereka bertugas mengingatkan terus-menerus akan perjanjian Sinai. Bahkan fungsinya pun tidak jarang mereka melawan raja pemimpin bangsa Israel itu. Baik, kitab yang kedua atau kelompok yang kedua adalah kitab sejarah kronistis. Terdiri dari kitab Tawarikh, kitab Esra, Nehemia. Dinamakan kronistis karena mempunyai kesamaan bentuk dan isi sebagai bentuk sebuah kronik dari sejarah keselamatan. Kitab ini ditulis sebelum tahun 300 sebelum Masehi. Tekanan kitab-kitab ini adalah refleksi religius terkait dengan ibadat. Pada umumnya menggunakan kejadian historis untuk menyampaikan ide religius. Dan kitab-kitab ini satu rangkaian karena adanya kesamaan. Istilah, gaya bahasa, pesan teologis, dan penggunaan Pentateus sebagai sumber penulisan. Ayat pertama Esra sama dengan 2 ayat terakhir kitab Tawarikh. Dan pesan teologis kitab sejarah kronistis adalah ajaran monoteisme yang jelas dan bersifat universal. Kita bisa melihat dalam kitab kedua Tawarikh bab 35 ayat 22 dan bab 36 ayat 22 sampai dengan 33. Pengajaran tindakan Allah dalam sejarah manusia. Dan hal itu bisa kita lihat dalam kitab pertama Tawarikh bab 28 ayat 9 dan kitab kedua Tawarikh bab 20 ayat 6. Dogma pembalasan yang menekankan pada pembalasan individual yang diterapkan secara matematis. Misalnya, Raja Asa yang baik tetapi mengalami sakit yang serius. Oleh para kronistis diterangkan bahwa penyakit raja ini disebabkan kedosaan Asa. Kita bisa melihat dalam teks kitab pertama Raja-Raja bab 15 dan 2 Tawarikh 16 bab 16 7 sampai 10. Kerajaan Davidis atau kerajaan David, kerajaan Allah di bumi, dianggap sebagai satu-satunya kerajaan yang sah. Kita bisa melihat dalam kitab kronis ini yaitu kitab pertama Tawarikh bab 17 ayat 14. Di situ diceritakan tentang kerajaan Daud. 2 Samuel, kitab kedua Samuel ayat 7-16a kerajaan Allah. 1 Raja-Raja bab 10 ayat 9 tentang tahta Daud. 2 Tawarikh 9 ayat 8 tentang tahta Allah. Sentralisasi dalam ibadat dan bisa dikatakan adalah Yerusalem sebagai pusatnya, sehingga Dan dan Betel tidak sah. Penghormatan tinggi pada kehendak Allah dalam kitab Taurat, artinya kitab Taurat menjadi acuan bagi kehidupan religius bangsa Israel itu. Kelompok yang ketiga adalah kitab-kitab Makabe. Kisahnya merangkum jangka waktu yang pendek, yakni pada masa perang kemerdekaan umat Israel pada tahun 167 sampai dengan 141 sebelum Masehi. Kedua kitab ini mengisahkan hal ikhwal yang sama tetapi dengan gaya yang berbeda sekali. Dan tambahannya tadi adalah kitab Rut, Tobit, Yudit, dan Ester. Kitab ini tidak menceritakan suatu periode panjang dari sejarah Israel. Kitab-kitab ini memuat episode yang konkret. Nah, kitab sejarah jangan dinilai sebagai buku ilmu sejarah. Tidak ada
pretensi secara ilmiah melapor kejadian-kejadian yang nyata. Artinya tidak ada yang sama persis, peristiwa ini terjadi tahun ini, dan itu belum tentu benar. Atau bisa jadi benar, bisa jadi tidak sesuai dengan realitanya. Nah, kitab-kitab ini sebenarnya berciri religius. Artinya, pertama, mewartakan iman umat Allah, umat Israel ini. Yang kedua, tegasnya Allah yang diimani umat Israel dan hubungan timbal balik baik secara positif maupun negatif antara Allah dan umat Israel, sebagaimana diyakini oleh para penulis. Jadi kitab sejarah ini berbeda sekali dengan sejarah bangsa Israel. Namun, tidak sama sekali berbeda. Artinya, bisa benar dan juga sekaligus kurang benar, tapi dimaknai secara religius, iman kepada Allah, dan iman yang diyakini, diimani oleh bangsa Israel itu. Akhirnya, terkumpul bahan yang bermacam-macam, ada legenda, cerita rakyat, arsip kerajaan, tentang bait Allah, propaganda, dan seterusnya. Cerita-cerita berfokus pada tokoh-tokoh pemimpin dan bukanlah rakyat. Pemimpin dianggap semacam pempribadian rakyat dan al-hikbal tokoh itu. Dan para penyusun mengolah dan menggarap tradisi serta mencampurnya dari sudut pandang penyusun sendiri. Pendeknya, kitab sejarah sebenarnya berisi katekese naratif atau teologi naratif. Baik, sekian dan terima kasih. Kita bertemu di perkuliahan di minggu yang datang.